Tes kesamaptaan jasmani dalam seleksi penerimaan Polri terdiri dari 4 tahap dengan 7 item tes. Di mana dalam tes ini memperhitungkan nilai batas lulus atau NBL yaitu 41. Di bawah 41 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian tidak boleh mendapatkan nilai 0 di masing-masing item tes, kecuali pada Bakumsus mengabaikan nilai 0 dan tidak diberlakukan nilai batas lulus atau NBL 41. Selengkapnya sesaat lagi. Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Subscribe channel ini, support channel ini karena subscribe itu gratis. Dapatkan informasi-informasi terupdate di channel Polisi Bali. Like videonya dan share seluas-luasnya. Oke para sobat sekalian, kali ini kita akan bahas tentang tes kesamaptaan jasmani secara umum. Nanti untuk secara khusus bagaimana penilaiannya dan bagaimana gerakan-gerakannya akan ada di video selanjutnya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para sobat sekalian yang sudah dinyatakan memenuhi syarat pada pemeriksaan kesehatan tahap 2 kemarin, sehingga bisa masuk pada tes kesamaptaan jasmani ini. Kemudian bagi para sobat yang belum mencapai tes ini atau akan mencoba di tahun berikutnya, saya harap video ini dapat membantu memberikan bayangan kepada para sobat sekalian. Nah, untuk tes kesamaptaan jasmani ini itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu terdiri dari 4 tahap dengan 7 item tes, di mana di masing-masing item tes ini tidak diperbolehkan mendapatkan nilai 0 dan juga ada nilai batas lulus yaitu 41. Kecuali pada Bakumsus mengabaikan nilai 0 dan tidak diberlakukan nilai batas lulus. Nah, untuk pemberlakuan tidak boleh adanya nilai 0 dan diberlakukan nilai batas lulus 41 itu diberlakukan pada Akpol, Bintara maupun Tamtama. Nah, di sana disebutkan nilai yang di bawah 41 itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Untuk penjelasan secara rinci tentang pemberlakuan nilai 0 dan nilai batas lulus ada pada surat pengumuman penerimaan Bintara Polri, yaitu pada halaman 7 kemudian angka 5 kurung tutup. Nah, di sana menjelaskan bahwa penilaian jasmani berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep 698 Romawi 12 tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang pedoman administrasi untuk kemampuan jasmani dan pemeriksaan antropometrik untuk penerimaan pegawai negeri pada Polri dengan kategori memenuhi syarat apabila nilai batas lulus NBL 41 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai 0 diperuntukkan bagi Bintara PTU, sedangkan untuk penilaian kesamaptaan jasmani Bakumsus mengabaikan nilai 0 dan tidak diberlakukan nilai batas lulus. Nah, pada surat pengumuman penerimaan Bintara Polri tercantum seperti ini. Dan untuk jalur tes Akpol dan Tamtama juga kurang lebih sama seperti ini ya. Itu selengkapnya ada pada surat pengumuman penerimaan Akpol maupun Tamtama Polri. Untuk Bakumsus, walaupun mengabaikan nilai 0 dan tidak diberlakukan nilai batas lulus atau NBL 41 tersebut, para sobat sekalian saya harap tetap berusaha yang maksimal. Kalau bisa carilah nilai maksimal pada masing-masing item tes tersebut. Karena nanti di akhir apabila para sobat sekalian mendapatkan nilai kecil di masing-masing item tes, apalagi mendapatkan nilai 0 untuk Bakumsus, saat rankingan akhir nanti para sobat sekalian nilainya akan kecil. Maka dari itu untuk Bakumsus walaupun mengabaikan nilai 0 dan tidak diberlakukan untuk nilai batas lulus 41 tersebut, saya harap tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian untuk tahapan-tahapan dan item tes pada tes kesamaptaan jasmani ini itu diantaranya itu ada Samapta A. Samapta A itu ada lari 12 menit. Kemudian ada Samapta B, itu terdiri dari 4 item tes, yaitu pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Itu ada 4, kemudian dilanjut ke tes renang. Setelah tes renang lanjut ke antropometri. Setelah antropometri lanjut di hari itu juga untuk Polda Bali langsung diumumkan. Jadi tidak ada ditunda pengumuman keesokan harinya. Jadi biasanya untuk pengumuman dilakukan pada hari itu juga, sehingga para peserta bisa mengetahui nilai akhirnya. Oke, lanjut sekarang saya akan jelaskan di masing-masing item tes pada tes kesamaptaan jasmani. Yang pertama yaitu lari 12 menit. Nah, lari 12 menit ini masuk ke dalam Samapta A. Nah, dalam tes lari 12 menit ini yang dicari atau nilai yang dihitung adalah berdasarkan jarak tempuh dari para sobat sekalian dalam waktu 12 menit.
Jadi bukan berapa kali putaran yang para sobat bisa capai atau bisa tempuh dalam waktu 12 menit. Ingat, yang dicari adalah berapa jarak yang ditempuh para sobat sekalian dalam waktu 12 menit. Jadi untuk para peserta apabila akan mengikuti tes keselamatan jasmani harap diketahui bagaimana kondisi lapangan yang dipakai untuk seleksi nanti. Jadi untuk lintasan lari harap diketahui atau ditanyakan berapa panjang lintasan untuk satu putaran. Nah, seperti dicontoh di Polda Bali, tahun lalu tes keselamatan jasmani dilakukan di Gor Ngurah Rai dengan panjang lintasan satu putaran itu adalah 400 meter. Namun untuk tahun ini dilaksanakan tes keselamatan jasmani di Gor Praja Raksaka Kepaon. Nah, di sana kurang lebih satu putaran itu kurang lebih 350 meter. Jadi para sobat sudah bisa menghitung untuk mencapai nilai maksimal atau nilai 100 berapa putaran yang harus para sobat tempuh. Cara lebih rinci untuk tes lari ini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Untuk tabel nilai sehingga bisa mendapatkan nilai 100 pada tes lari 12 menit ini adalah sebagai berikut. Oke, kemudian lanjut ke Samapta B. Nah, Samapta B ini ada 4 item, yaitu pull up atau chaining bagi wanita, kemudian dilanjut dengan sit up, push up, dan shuttle run. Nah, untuk pull up atau chaining itu dilakukan selama 1 menit. Ya, gerakan dilakukan selama 1 menit oleh peserta pria maupun wanita. Jadi pria pada pull up, wanita pada chaining. Nah, di sana dalam waktu 1 menit akan dihitung berapa kali gerakan yang benar dilakukan oleh para peserta, baik itu pada pull up maupun pada chaining. Apabila ada gerakan yang salah, maka satu gerakan tersebut tidak akan dihitung. Apabila ada 10 kali gerakan, 10 kali gerakan tersebut tidak akan dihitung. Jadi manfaatkan waktu dan tenaga sebaik-baiknya. Rata-rata sebagian besar pada tes pull up ini mampu mendapatkan nilai 100. Nah, tabel nilai untuk pull up atau chaining sehingga bisa mendapatkan nilai 100 adalah sebagai berikut. Secara rinci bagaimana gerakan yang benar pada pull up maupun chaining akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, lanjut. Setelah pull up dalam Samapta B itu ada yang namanya sit up. Nah, dalam tes sit up ini sama seperti pull up tadi atau chaining. Diberikan waktu selama 1 menit para peserta melakukan gerakan. Nah, gerakan yang dihitung adalah gerakan yang benar sesuai dengan apa yang diinstruksikan atau dicontohkan oleh panitia. Jadi apabila para peserta melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan instruksi, jadi gerakan tersebut tidak dihitung. Ya, jadi manfaatkan waktu dan tenaga sebaik-baiknya. Nah, pada tes sit up ini lumayan banyak yang mampu mendapatkan nilai 100. Bagaimana secara detail gerakan yang benar bagi pria maupun wanita pada tes sit up ini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Untuk tabel nilai pada tes sit up ini bagi pria dan wanita adalah sebagai berikut. Setelah tes sit up ini, para peserta akan lanjut ke tes push up. Tes push up ini sama juga dengan pull up, chaining maupun sit up tadi, yaitu diberikan waktu selama 1 menit para peserta melakukan gerakan yang benar sesuai dengan instruksi atau contoh dari panitia. Apabila melakukan gerakan yang salah, maka satu gerakan tersebut tidak dihitung. Ya, jadi manfaatkan waktu dan tenaga para sobat sekalian sebaik-baiknya agar tidak dirugikan apabila tidak dihitung. Dalam tes push up ini seperti yang sebelum-sebelumnya itu banyak yang mampu untuk mendapatkan nilai 100. Untuk detail gerakan yang benar bagi peserta pria maupun wanita akan saya jelaskan pada video berikutnya. Dan untuk tabel nilai pada tes push up ini adalah sebagai berikut. Setelah tes push up dalam Samapta B, para peserta akan lanjut ke shuttle run. Nah, dalam shuttle run ini berbeda dengan 3 item tes sebelumnya ya. Nah, untuk
shuttle run ini para peserta akan melakukan 3 kali putaran dengan berlari membentuk angka 8. Ya, nah di sini yang dinilai adalah kecepatan para sobat sekalian dalam melakukan lari membentuk angka 8 selama 3 kali. Biasanya dalam item tes shuttle run ini agak jarang yang mampu mendapatkan nilai 100, namun pernah bagi pria maupun wanita mendapatkan nilai 100 pada shuttle run ini. Untuk secara detail bagaimana tes shuttle run ini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Dan untuk tabel nilai shuttle run ini adalah sebagai berikut. Setelah melakukan shuttle run, itu ada yang namanya pengumuman menuju tes renang. Pada pengumuman menuju tes renang ini akan diakumulasi nilai pada Samapta A dan Samapta B. Samapta A seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu lari, Samapta B ada 4 item. Pull up atau chaining bagi wanita, ada sit up, push up, dan shuttle run. Di sana akan diakumulasi apabila ada peserta yang mendapatkan nilai di bawah nilai batas lulus yaitu 41 akan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa lanjut ke tes renang. Kecuali pada Bakomsus bisa lanjut pada tes renang karena mengabaikan nilai 0 dan tidak diberlakukan nilai batas lulus. Bagaimana perhitungan pada pengumuman menuju tes renang ini untuk Samapta A dan Samapta B akan saya jelaskan secara rinci pada video berikutnya. Kemudian lanjut bagi para peserta yang nilainya di atas nilai batas lulus yaitu 41 ke atas akan lanjut ke tes renang. Nah, pada tes renang ini para peserta akan menempuh jarak renang yaitu sepanjang 25 meter. Yang dicari di sini adalah kecepatan para sobat sekalian menempuh jarak renang 25 meter. Jadi para sobat bisa menggunakan gaya renang apapun yang mampu dilakukan sehingga bisa cepat sampai di finish. Jadi bebas mau gunakan gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu atau gaya renang apapun silakan. Yang penting para sobat sekalian bisa cepat sampai di finish. Kecuali yang tidak boleh dilakukan adalah menyelam. Kemudian ada hal-hal lain juga yang tidak diperbolehkan dalam tes renang ini yang bisa menyebabkan diskualifikasi seperti yang terjadi pada tes akpol kemarin di Polda Bali. Ada yang melakukan kesalahan sehingga didiskualifikasi pada tes renang ini. Nah, bagaimana secara rinci atau secara detail tes renang ini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Untuk tabel nilai tes renang adalah sebagai berikut. Setelah melakukan tes renang, para sobat sekalian menuju yang namanya tes antropometri. Nah, pada antropometri tersebut kita akan dites postur tubuh dan sikap tampang dari para peserta. Nah, untuk bayangan bagaimana tes antropometri itu, para sobat sekalian bisa klik link di pojok sini. Kemudian, secara gambaran umum untuk tes antropometri ini nanti panitia atau para pemeriksa akan memberikan titik pada tubuh para sobat sekalian. Nah, titik-titik tersebut untuk melihat bagaimana postur dari para sobat sekalian. Setelah tes antropometri untuk Polda Bali biasanya itu langsung diumumkan hari itu juga. Jadi para peserta yang tes pada saat itu dari Samapta A, Samapta B, renang dan antropometri akan langsung diumumkan hari itu juga di tempat itu juga oleh panitia. Jadi para peserta akan langsung mengetahui nilai akhirnya pada tes kesamaptan jasmani ini dan langsung ditentukan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk tes kesamaptan jasmani ini. Maka dari itu saya harap kepada para sobat sekalian siapkan matang-matang sejak dini untuk tes kesamaptan jasmani. Karena pada tes kesamaptan jasmani ini rata-rata banyak yang mampu untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Tetap semangat belajar dan berlatih karena hasil terbaik ada di tangan masing-masing. Sukses selalu 813.